Shalom saudara. Mari kita buka kitab kita saudara, Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak banyak orang yang dapat memahami apa yang Yesus pilih untuk menebus manusia dari dosa. Kita tidak mampu memahaminya, orang lain pun tidak akan memahami kasih karunia Allah. Murid-murid Yesus pun tidak mengerti Via Dolorosa. Murid-murid bukan saja tidak memahami pilihan Yesus menempuh perjalanan Via Dolorosa, tetapi manusia pun dibuat semakin bingung oleh karena perkataan-perkataan Yesus yang agung di atas kayu salib. Orang banyak yang mendengar perkataannya pun tidak mengerti arti perkataan itu. Ahli-ahli Taurat tidak mengerti, para imam tidak mengerti, ahli kitab suci tidak paham dan tidak mengerti. Bagaimana mungkin sang terhukum memohonkan pengampunan kepada Tuhan atas orang-orang yang menghukumnya? Bagaimana mungkin sang terhukum yang sedang merasakan kesakitan yang luar biasa menjanjikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi mereka sesama yang tersalib? Bagaimana mungkin manusia bisa memahami bahwa dia yang tersalib memberikan tugas bagi mereka yang bebas, bagi manusia yang telah melahirkannya, lalu kemudian bertanya, memangnya dia siapa? Bukankah Yesus yang menyebutkan kalau melihat dia, mengenal dia, bahwa dia telah melihat Allah, dan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan? Tetapi bagaimanakah bisa manusia memahami Tuhan meninggalkan Tuhan? Bagaimanakah kemudian kita bisa paham Allah ditinggalkan? Semakin dibuat bingung orang-orang yang menyelipkannya, sebab Yesus berkata bahwa ia haus, padahal dia berkata bahwa dia adalah sumber kehidupan, tetapi dia kehausan. Maka sebuah peristiwa yang tidak dapat dimengerti dengan akal dan pemikiran manusia semata, tetapi harus kita percayai bahwa inilah cara dan tindakan penyelamatan yang ditempuh oleh Yesus, supaya dapat kita terima dengan iman dengan sungguh-sungguh, bukan dengan akal, bukan dengan pikiran, tetapi hanya dapat kita terima dengan iman yang sungguh-sungguh. Ketika Yesus berkata, ampunilah mereka, ini adalah bukti cinta Yesus kepada manusia yang tiada tandingnya sesudah dia mengalami penderitaan yang tiada banding. Cinta yang sempurna, cinta yang harus dibayar dengan nyawanya, cinta yang harus dibayar dengan sebuah keputusan Tuhan meninggalkannya sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan itu adalah ungkapan derita yang sangat dalam, tetapi kasih yang dalam buat manusia. Maka sesudah seluruh proses penderitaan itu dilalui, dan apa yang dia sampaikan, dituliskan terhadapnya, semua sudah tergenapi. Maka dengan suara yang keras Yesus berkata dari atas kayu salib, sudah selesai. Perkataan sebuah kumandang kemenangan, perkataan sebuah kumandang penebusan yang sudah sempurna. Maka Yesus menyerukan tetelestai, sudah selesai. Penebusan sudah selesai, penderitaan sudah selesai, bahwa kepenuhan anugerah akan diwujudkan, bahwa sudah selesai seluruh penderitaan. Maka dengan tegas, dengan suara yang lantang Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Perkataan ini membuktikan bahwa Golgota bukanlah akhir. Perkataan ini membuktikan bahwa Golgota tidak punya daya apa-apa untuk menahan kasih Allah. Perkataan ini mengatakan bahwa salib bukanlah sebuah kehinaan dan kutukan, tetapi apa yang dipandang manusia sebagai akhir, tetapi bagi Yesus adalah sebuah kepenuhan dari janji, sebuah kepenuhan dari segala apa yang sudah dinubuatkan.
Itu adalah jawaban dari semua nubuatan-nubuatan. Penderitaan bukanlah akhir. Derita bukanlah cerita yang menyeramkan. Kematian bukan sebuah kegagalan. Tetapi itulah cara Tuhan untuk menebus manusia dari segala penderitaannya. Maka gema seruan itu terus berkumandang di sepanjang zaman berkata, Tetelestai, sudah selesai. Pertanyaannya saudara, apa yang Yesus selesaikan? Ketika Yesus berkata Tetelestai, Tetelestai itu bukan hanya sudah selesai, tapi Tetelestai sudah berakhir dengan sempurna, tuntas dengan sempurna. Itu tidak perlu lagi dikerjakan oleh siapapun. Pekerjaan kita tidak ada yang tetelestai. Sebab pekerjaan kita masih akan dikerjakan orang lain. Tanpa kita, banyak orang yang bisa mengerjakannya. Tanpa saya, banyak orang yang bisa melakukannya. Dalam hal apapun, banyak orang yang bisa menggantikan kita. Tetapi untuk penebusan, hanya Yesuslah yang melakukannya, dan itu dilakukan dengan tuntas. Maka ungkapan kesempurnaan yang tak tergantikan itu adalah tetelestai. Sudah selesai. Bahwa apa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya sudah selesai. Sudah tuntas dilakukan oleh Allah. Yesus telah menyatakan ketaatannya menuju kesengsaraan di Golgota dengan sempurna. Yesus sudah menyelesaikan dan melewati siksaan yang berat, melewati penghinaan yang amat, melewati kegelapan yang tiada tanding, menghadapi kesendirian di tengah-tengah keramaian. Yesus telah menyelesaikan misi penebusan bagi manusia yang berdosa. Kristus tidak perlu lagi mengalirkan darah dan tidak perlu lagi menerima siksa dan derita, hujatan, cercaan, caci maki, olok-olok, dan salib. Karena di dalam ungkapan itu sudah nyata segalanya. Maka ketika kumandang tetelestai terdengar, sudah genap dan sudah berakhir. Karya penyelamatan sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Karya penyelamatan telah genap dalam diri Yesus. Dan kini Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Membandingkan perkataan Yesus dengan membandingkan perkataan dengan berbagai tokoh-tokoh Alkitab, maka perkataan Yesus adalah perkataan yang tidak akan pernah bisa diungkapkan oleh siapapun. Sun Yat-sen, tokoh revolusi Tiongkok, saat akan meninggal dia mengatakan, oh kawan-kawan seperjuanganku, revolusi di Tiongkok belum selesai. Maka haruslah engkau terus berusaha. Dia meninggal, pekerjaannya tidak selesai. Ludwig van Beethoven, seorang komponis terkenal, mengatakan, masakan aku hanya menulis beberapa not dan harus melepaskan tangan untuk menuju kematian, bahwa dia merasa hidupnya tidak berdampak banyak. Seorang filsuf terkenal, Sokrates, mengatakan, aku masih belum menyelesaikan satu hal. Aku masih berhutang 1 ekor ayam. Tetapi Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Tidak ada utang, tidak ada yang perlu diurus sesudah kematiannya, tidak ada yang perlu dikerjakan lagi sesudah itu. Sudah selesai. Tetelestai. Yesus mengungkapkan sebuah ungkapan yang luar biasa. Bahkan pemimpin-pemimpin agama sesudahnya, ketika mereka akan mengakhiri hidupnya, memberikan pesan, untuk kamu mendapatkan segala berkat, kamu harus beramal baik. Tetelestai, sudah selesai. Tidak perlu ada korban, tidak perlu ada salib, tidak perlu ada siksaan, tidak perlu caci maki, tidak ada lagi penderitaan. Tetapi semua orang yang percaya akan dengan pasti masuk dalam kerajaan Allah ketika dia percaya kepada Tuhan seutuhnya.
Jika yang tersalib pun digaransi, bukankah harusnya juga kita berbahagia digaransi? Amin saudara. Jika dia dalam salib itu pun mendapatkan jaminan surga, bukankah kita juga harusnya dapat itu? Maka berbahagia saudara yang hidup saat ini disampaikan berita ini. Kita yang sudah menerima ini, maka kita hidup untuk selama-lamanya. Kematian daging hanya sementara, tetapi di balik itu ada kehidupan yang kekal untuk kita bersama-sama. Bersama kita katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Seruan itu yang mengguncangkan dunia malaikat. Oleh karena apa saudara? Dia sedang mengatakan kepada sorga, sudah tuntas tugas itu. Sempurna. Dan itu akan menggema di sepanjang zaman. Hari ini kita mendengarnya, tahun depan kita mendengarnya. Bahkan selama dunia ini ada, terus akan mendengar berita itu, tetelestai sudah selesai. Terus akan menggema, bahwa pekerjaan Tuhan tidak ada yang gagal. Dan pekerjaan Tuhan tidak ada yang tertunda. Pekerjaan Tuhan tidak ada yang tidak tuntas. Tapi pekerjaan Tuhan sempurna. Bekerja dengan Tuhan adalah kesempurnaan. Amin, saudara. Prosesnya boleh kita lihat sepertinya Yesus gagal. Oleh karena apa saudara? Muridnya hanya 12. Tetapi satu pengkhianat. Umurnya hanya 33,5 tahun. Dan itu mati muda. Sangat muda. Tetapi dia hanya butuh 3,5 tahun untuk menyampaikan misi kerajaan Allah terhadap seluruh dunia. Dan dunia mengerti dan mengetahui seluruh firman Allah. Musa membutuhkan berapa tahun untuk menyampaikan Taurat kepada orang Israel? 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Bangsa itu dekil. Yesus hanya butuh 3,5 tahun. Tetapi kerajaan Allah kokoh berdiri hari ini atas segala kebenaran. Amin saudara. Para pemimpin-pemimpin agama di dunia ini, selain Yesus tidak ada yang mati muda. Musa usianya 120 tahun. Yang lain berusia 70-80 tahun. Yang lain berusia 65 tahun. Tetapi Yesus hanya berusia 33 tahun setengah. Hanya butuh 3 tahun setengah. Kita menerima seluruh kebenaran. Dan itu dia katakan, sudah selesai. Jika para pemimpin agama di dunia ini punya waktu yang banyak untuk mengajarkannya, tetapi Yesus hanya butuh waktu yang singkat. Maka suara Yesus yang berkata tetelestai, saya percaya saudara, membuat sorga bersukacita. Membuat sorga berbahagia. Ada sebuah proklamasi kemerdekaan sorga atas dunia. Sorga bersukacita menunggu setiap orang percaya masuk ke sana. Dan sorga bersorak-sorai. Jika kelahirannya ada pujian bala tentara sorga memuji Allah, maka ketika suara ini disampaikan, sorga bersorak-sorai dan bersukacita. Amin saudara. Sukacitanya bukan karena Yesus, tapi karena saudara akan masuk ke sana. Sukacitanya karena penghuni sorga akan ada saudara dan saya. Sepanjang zaman berita ini akan terdengar. Maka sepanjang hari, sepanjang waktu kita mendapat pengharapan baru dan kemenangan atas kuasa iblis. Bahwa iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Tidak berkuasa atas manusia. Maut tidak punya kuasa atas kita. Dan suara Yesus sebagai jawaban lantang kepada iblis. Bahwa siasatnya telah gagal. Bujuk rayunya tidak berguna. Dan suara Yesus menutup pintu neraka. Bahwa orang-orang percaya tidak ada lagi yang masuk ke sana. Tidak lagi menganga neraka buat saudara. Tapi neraka tertutup dan pintu surga terbuka atas kita. Katakan amin.